Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 yang cerdas dan hebat? Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak sekalian dalam kondisi selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kelas 4 yang Bapak banggakan, kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Di kelas 3 kalian pernah belajar mengenal pecahan. Dikenalkan pecahan setengah atau 1/2, pecahan 1/4 atau 1/4, dan pecahan 3/4 dengan menggunakan benda konkret. Di kelas 4, kita akan kembali belajar pecahan untuk lebih mendalam. Ada materi prasyarat untuk materi pecahan ini. Materi prasyaratnya adalah tentang perkalian dan pembagian. Tentu di kelas ini kalian harus sudah tuntas. Baik, anak-anak sekalian, kita akan mulai pembelajaran kita kali ini. Yang pertama kita lihat dulu tentang tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita ini yang pertama adalah siswa mampu menyatakan bentuk pecahan pada gambar dan model konkret. Yang kedua, siswa mampu membedakan pembilang dan penyebut pada bilangan pecahan. Dan yang ketiga, siswa mampu menentukan pecahan-pecahan senilai lainnya dengan cara gambar, model konkret, atau dengan cara perkalian dan pembagian. Dan yang terakhir, anak-anak hebat, siswa mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang melibatkan pecahan senilai. Nah, inilah anak-anakku tujuan pembelajaran dari pelajaran hari ini. Setelah kita belajar ini, maka kita mampu minimal memahami 4 hal ini. Baik, kita lihat ilustrasi berikut ini. Baik, ini adalah gambar buku. Ya, ada 2 warna di sana, warna pink dan warna abu-abu. Coba lihat, ada berapa banyak bukunya? Kita lihat coba. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dengan melihat gambar ini tentu akan ada yang bertanya, ya, berapa bagiankah buku yang berwarna pink dari seluruh buku pada gambar ini? Ya. Kita lihat yang berikutnya, ini adalah gambar apel yang satu bagiannya sudah dimakan. Ini pun sama akan menimbulkan pertanyaan, berapa bagiankah buah apel yang sudah dimakan? Dari sinilah awal kita memahami pecahan. Baik, anak-anak siswa yang hebat dan cerdas, kita lihat. Tadi ini gambar buku yang tadi. Ya. Kita lihat ada berapa gambar buku yang berwarna pink? Ya, betul. Buku berwarna pink ada 2. Ada 2 buku berwarna pink. Tadi total seluruh buku ada berapa? Ya, ada 10. Ya. Total semua buku ada 10. Maka pernyataan pecahan pada buku berwarna pink adalah berapa? Ada yang tahu? Ya, betul. 2/10. 2-nya adalah buku berwarna pink dan 10-nya adalah total seluruh buku. Bisa dipahami? Insya Allah. Baik, kita lanjutkan ke ilustrasi berikutnya. Nah, ini buah apel yang dibagi menjadi 4 bagian. Ya, ada buah apel yang dimakan. Nah, ada berapa bagian yang dimakan? Ya, betul. Yang dimakan ada 1 bagian buah apel. Ada berapa jumlah bagian buah apel ini? Ya, ada 4 bagian apel seluruhnya.
Maka pernyataan pecahan apel yang dimakan adalah, ada yang tahu? Ya, betul. 1/4. 1 adalah apel yang dimakan, 4 adalah seluruh bagian dari apel. Bisa dimengerti ya, insya Allah. Ini tentang pecahan. Mengenal pecahan. Berikutnya kita lihat, nah ini tadi yang dimakan, kalau ini yang sisanya yang tidak dimakan. Ada berapa? Ada yang tahukah? Ya, betul. Yang sisa yang tidak dimakan ada berapa? 1, 2, 3 bagian. Ada 3 bagian dari seluruh apelnya 4. Maka ditulisnya adalah 3/4. Dan ini yang dimakan. Yang dimakan ini ada 1 bagian. Dari berapa semuanya? Dari 4 bagian. Maka ditulis pecahannya adalah 1/4. Nah, anak-anak yang hebat dan cerdas, kita lihat ada pecahan 3/4 dan 1/4. Di sana ada bilangan yang di atas. Nih, bilangan 1 dan 3. Nah, bilangan yang di atas ini kita sebut dengan namanya adalah pembilang. Sementara bilangan yang di bawah, yaitu bilangan 4 dan 4 ini disebut apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Disebut penyebut. Nah, inilah bagian dari pecahan. Pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang itu bilangan yang di atas, dan penyebut itu bilangan yang di bawah. Yang ini, ya. Ini bilangan penyebut, yang di atas adalah bilangan pembilang. Ya, bisa dipahami? Insya Allah anak-anak hebat bisa membedakan pembilang dan penyebut. Oke? Bilangan yang manakah yang pembilang? Betul. Pembilang yang ada di atas dan penyebut yang ada di bawah. Baik, kita lanjutkan dengan latihan-latihan berikut. Nah, ini. Ini ada pizza. Ya. Berapakah sisa pizza yang belum dimakan? Ditulis dalam bentuk pecahan? Ya, betul. 4/5. Perhatikan, itu sisanya ada 4, dari seluruhnya ada 5 bagian. Baik, bersiap semuanya. Ya, yang sekarang. Nah, ini. Berapa pecahannya? Dicoba, silahkan. Yang sisanya ada berapa bagian? 3 bagian. Dari seluruhnya ada berapa? Coba itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari seluruhnya 9, yang belum dimakan 3, maka pecahannya adalah, betul, 3/9. Baik, bersiap lagi. Ya. Nah, ini. Ada yang tahu? Betul. Ini adalah pecahannya 1/2. Berikutnya. Nah, ini. Ada yang tahu? Bagus. Ini adalah 2/4. Satu lagi kita coba. Nah, ini. Berapa anak-anakku? Ya, dia adalah 3/6. Nah, inilah latihan tentang pecahan. Berikutnya kita lihat. Nih ya. Yang ini tadi berapa pecahannya? 1/2. Berikutnya yang ini betul. Berapa? 2/4. Dan yang terakhir ini tadi berapa? 3/6. Baik, kalau kita perhatikan anak-anakku sekalian, kita perhatikan nih ya, bentuknya perhatikan. Ini 1/2. Ini 2/4 dan ini 3/6. Nah, kalau kita perhatikan bentuknya sama, maka inilah yang disebut dengan pecahan senilai. Ya, ya, bentuknya sama, tentu nilainya juga adalah sama. Maka inilah pecahan senilai. Ya. Baik, kita akan bahas lebih dalam tentang pecahan senilai ini. Ya,
Ini tadi berapa? 1/2. Yang ini masih ingat? Tuh 2/4. Dan ini adalah 3/6. Ya, 3/6. Baik. Apakah bagian sisa pijat tersebut sama? Sama nggak? Betul. Sama. Makanya nilainya sama. Kita lihat, kita pisahkan ya. Ini tadi yang setengah. Ini yang 2/4. Dan ini yang 3/6. Bentuknya sama. 1/2, 2/4, dan 3/6. Maka ini pun nilainya sama. Baik, kita lihat gambarnya ya. Nah, ini ya. Ini 1/2. Perhatikan yang diwarna, yang diberi warna. Nah, ini juga yang diberi warna, perhatikan. Yang 1/2, yang diberi yang ini 2/4, yang ini 3/6, dan yang terakhir 4/8. Lihat, kalau kita perhatikan, nih, ya, yang ini lihat sama ini yang diwarnanya, ini juga sama, bentuknya sama, hanya warna saja. Ini berarti nilainya adalah sama. Maka apa itu pecahan senilai? Ya, pecahan senilai adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Itulah pecahan senilai. Diulangi, pecahan senilai adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Oke, bisa dipahami ya? Insya Allah. Kita berusaha ya, anak hebat, kelas 4. Baik, kita lanjutkan anak-anakku. Nah, selain tadi dengan gambar menentukan pecahan senilai itu, dengan benda konkret tadi dengan gambar pizza, atau dengan tadi gambar yang diberi warna, itu cara menentukan pecahan senilai, atau bisa dengan cara berikutnya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan perkalian atau pembagian yang sama pada pembilang dan penyebut. Kita coba dulu dengan cara perkalian. Ya, kita coba dengan cara perkalian. Bagaimana caranya kita lihat. Pertama kita punya pecahan 1/2. Kalau kita cari pecahan yang senilai, maka dia dikalikan ya dengan melakukan perkalian. Ya, perkalian dengan angka yang sama. Biar mudah, kita kalikan dengan angka terkecil. Tapi tidak dengan 1 atau dengan 0. Kalau itu tidak bisa. Kalau dengan 1, angkanya tetap sama, nanti setengah. Jelas itu senilai. Tapi dengan angka lebih dari 1. Ya, kita coba dengan yang paling kecil saja dengan angka 2. Ya, setengah ini kita kalikan pembilangnya dan penyebutnya dengan angka 2. Kita lihat kan. Ya, 1 kali 2 berapa hasilnya? 2. Ya. Berikutnya 2 kali 2 hasilnya berapa? Betul. 4. Ya. Jadi 1/2 merupakan pecahan senilai dari 2/4 atau sebaliknya. 2/4 merupakan pecahan senilai dari 1/2. Bisa lagi? Bisa. Kita kalikan lagi misalnya angka 2 ini dengan 2 lagi. Nah, 2 kali 2, 4. 4 kali 2? Ya, betul. 8. Saya mah pengennya dikalikan dengan angka 3. Boleh. Misalnya di depan sini ya. Dari depan. Pengennya dari depan ini misalnya. Saya pengen kalikan satunya dengan angka 8. Boleh. Tapi di bawahnya penyebutnya pun dikalikan dengan angka 8. 1 kali 8, 8. 2 kali 8 berapa? 16. Saya mah pengen lebih enak lagi. Saya kalikan 10. Boleh? Boleh. Kalikan dengan 10. 1 kali 10, 10. 2 kali 10, 20. Maka pecahannya 10/20. Itu pecahan senilai. Nilainya sama dengan 1/2. Nah, itu cara perkalian. Ya, bebas mengalikannya asal tadi kita tahu hasilnya. Yang berikutnya kita coba dengan cara pembagian. Tadi dengan cara perkalian, sekarang dengan cara pembagian. Bagaimana caranya? Contoh, kita lihat ya. Nih, ada pecahan 12/8. Ya, kita perhatikan 12/18. Ya, 12
Per 18 perhatikan keduanya adalah bilangan genap. Untuk memudahkan, kalau bilangan genap, bagilah dengan angka 2. Ya, bagi dengan angka 2. Kita lihat. Nah, ya. Kita bagi dengan angka 2. 12 dibagi 2 berapa? Ya, betul. 6. Berikutnya, penyebutnya kita bagi 2 juga. Berapa 18 bagi 2? Ya, betul. 9. Kita perhatikan angka 6 dan 9. Ini masih bisa dibagi nggak? 6-nya bilangan genap. 9 bilangan ganjil. Agak sulit, tapi bisa. Gitu ya. Kita lihat ke angka 3. 6 bisa bagi 3? Ternyata bisa. 9 bisa bagi 3? Ternyata bisa. Nah, berarti kita bagi dengan angka 3. Ya. 6 bagi 3 berapa? Betul. 2. 9 bagi 3 adalah 3. Maka inilah nilai pecahannya. Inilah pecahan senilai 12 per 18 sama dengan 6 per 9. 2 sama dengan 2 per 3. Ada istilah lain. Ini adalah cara menyederhanakan pecahan. Ya, menyederhanakan pecahan. 12 per 18. Pecahan paling sederhananya adalah 2 per 3. Baik, anak-anakku sekalian, harus diingat, ada yang perlu diingat. Ya, diingat, apa yang diingat? Yang pertama, menentukan pecahan senilai bisa dengan melakukan perkalian atau pembagian yang sama pada pembilang dan penyebut. Akan tetapi, menentukan pecahan senilai tidak bisa dengan penjumlahan atau pengurangan yang sama pada pembilang dan penyebut. Sekali lagi yang harus diingat. Menentukan pecahan senilai bisa dengan melakukan perkalian atau pembagian yang sama pada pembilang dan penyebut, tapi menentukan pecahan tidak bisa dilakukan dengan penjumlahan atau pengurangan yang sama pada pembilang dan penyebut. Ingat ya, pecahan senilai hanya bisa dengan perkalian dan pembagian, tidak bisa dengan penjumlahan atau pengurangan. Ingat. Ya, baik anak-anak hebat, anak-anak cerdas, kelas 4 SD Nur Ar-Rahman insyaallah ya. Baik. Kita ke latihan. Silahkan dibuka buku birunya. Dicatat soalnya. Dikerjakan nanti dengan berkelompok. Gitu ya. Ini ada 2 buah pizza. Kita lihat soalnya. Silahkan dicatat. Ahmad membeli 2 buah pizza yang sama besar. Ya, sama persis. Toppingnya juga sama. Gitu. Pizza 1 kemudian Ahmad potong menjadi 8 bagian. Dan pizza 2 atau pizza B dipotong menjadi 2 bagian. Ya, ditulis? Baik. Berikutnya, Ahmad memakan pizza A sebanyak 4 potong. Dan adiknya Ahmad yang bernama Aisyah memakan pizza B sebanyak 1 potong. Paham ya? Ahmad memakan pizza A sebanyak 4 potong. Dan adiknya Ahmad yang bernama Aisyah memakan pizza B sebanyak 1 potong. Sekarang coba kalian bantu Ahmad untuk menuliskan bentuk pecahan dari bagian pizza A dan pizza B yang belum dimakan. Ingat, ya, yang belum dimakan. Ya. Apakah nilai dari kedua pecahan itu sama? Nah, ini jelaskan. Ya. Apakah nilai dari kedua pecahan itu sama? Nah, kalian harus menjelaskannya. Ya. Terakhir, diskusikan bersama temanmu, kemudian tulislah hasilnya dalam buku biru. Ya, tulis hasilnya dalam buku biru. Diskusikan bersama temanmu, tuliskan hasilnya dalam buku biru. Ya, bisa ya? Insya Allah. Nanti kalian kerjakan berkelompok. Bersiap ya? Insya Allah bisa ya? Oke. Terakhir kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Yang kedua, bilangan pecahan terdiri dari pembilang, yaitu bilangan yang ada di atas, dan penyebut adalah bilangan yang ada di bawah. Dan terakhir, pecahan senilai adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk yang berbeda, tapi mempunyai nilai yang sama. Pecahan senilai
adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk yang berbeda, tapi mempunyai nilai yang sama. Good. Oke, berikutnya, cara menentukan pecahan senilai bisa dengan melihat pada bagian gambar atau benda konkret. Ya, menentukan pecahan senilai bisa tadi dengan digambar atau dengan benda konkret. Ya, misalnya dengan kue, dengan apa itu bisa. Dan terakhir, cara lain menentukan pecahan senilai adalah dengan perkalian atau pembagian pada pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Aku ulang, cara untuk lain menentukan pecahan senilai adalah dengan perkalian atau pembagian pada pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Nah, itu kesimpulannya anak-anak sekalian pembelajaran hari ini. Insya Allah kalian sudah bisa berarti memahami pecahan, kemudian memahami bagian pecahan dari pembilang dan penyebut, kemudian pecahan senilai, ya, adalah artinya merupakan pecahan yang ditulis dalam bentuk yang berbeda tapi nilainya sama. Dua cara menentukan pecahan, baik itu dengan gambar atau benda konkret atau dengan cara perkalian dan pembagian. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, ya. Tetap semangat, ya. Tetap semangat, selalu bahagia, jangan takut salah, selalu belajar dan terus belajar. Baik, kita akhiri pertemuan ini bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat belajar, sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.